Halo dan selamat datang di sesi diskusi kita hari ini. Sangat senang Anda bisa bergabung kembali bersama kami. Saya ingin langsung menyapa Anda yang saat ini sedang meluangkan waktu untuk mendengarkan. Mungkin Anda sedang di jalan, sedang merapikan portofolio, atau bersiap mengambil keputusan alokasi modal yang krusial. Hari ini kita akan melakukan sebuah penelusuran mendalam terhadap satu dokumen finansial yang, terus terang saja, menurut saya menyimpan banyak sekali misteri. Dan kejutan ya, sangat banyak kejutan. Betul sekali, kejutan. Kita akan membedah secara menyeluruh laporan keuangan tahunan dari emiten bersandi BSDE untuk tahun penuh 2025. Nah, tema pembedahan data kita hari ini adalah resiliensi strategis di tengah penurunan laba akuntansi. Sebuah tema yang sangat relevan dan saya rasa pembingkaian tersebut sangat esensial ya untuk memahami narasi besar yang sebenarnya sedang dimainkan oleh manajemen di balik deretan angka yang baru diterbitkan ini. Tepat. Dan untuk Anda yang mendengarkan, misi utama dalam penelusuran mendalam kita hari ini adalah melepaskan kacamata pembaca berita konvensional dan menggantinya dengan kacamata seorang value investor. Artinya, kita tidak akan sekedar membaca angka permukaan lalu terbawa arus kepanikan pasar. Ya, karena kepanikan itu biasanya muncul dari analisis yang dangkal. Benar. Misi kita di sini adalah membongkar lapisan terluar, memvalidasi kualitas aset, dan menemukan nilai tersembunyi yang sedang diakumulasi perusahaan untuk dekade mendatang. Karena, gini ya, jika Anda hanya membaca rangkuman berita utama pagi ini, situasinya tampak sangat suram. Sangat bisa dipahami jika pasar terkejut atau bahkan panik. Apalagi kalau mereka cuma berhenti pada paragraf pertama dari rilis kinerja tersebut. Secara psikologis kan, angka penurunan yang drastis itu selalu memicu alarm di kepala setiap investor. Loh, bagaimana alarm itu tidak berbunyi nyaring? Coba Anda perhatikan ringkasan ini. Laba bersih BSDE dilaporkan anjlok sangat tajam, turun 41,8%. Dari 4,91 triliun rupiah di tahun sebelumnya, menyusut menjadi hanya 2,85 triliun rupiah. Angka yang cukup fantastis penurunannya. Bukan cuma itu, pendapatan utama mereka juga terkoreksi 7% menjadi 12,78 triliun. Belum lagi kalau kita melihat beban bunga yang merangkak naik, dan, ini yang biasanya jadi indikator fatal, arus kas bebas mereka berbalik arah menjadi negatif. Kalau kita mengevaluasi ini dari permukaan saja, ini terdengar seperti lampu merah peringatan bahwa perusahaan sedang berada dalam masalah fundamental yang serius. Ya, tapi disitulah letak ilusi akuntansinya. Ketika kita benar-benar membedah anatomi angka-angka tersebut baris demi baris, sampai ke catatan kakinya narasinya itu berubah 180 derajat. Berubah bagaimana maksudnya? Gini, laporan ini sama sekali bukan menceritakan tentang sebuah raksasa properti yang sedang kehilangan arah atau berdarah-darah secara operasional. Sebaliknya, apa yang terekam dalam data 2025 ini adalah potret sebuah entitas yang secara sengaja, saya tekan ya, sengaja menahan rasa sakit finansial jangka pendek demi menumpuk amunisi struktural yang sangat masif untuk mendominasi pasar di masa depan. Tunggu dulu. Menahan rasa sakit demi masa depan itu satu hal. Tapi penurunan laba bersih sebesar 41,8% itu adalah angka yang teramat masif. Sebagai pihak yang skeptis, saya harus bertanya, bagaimana bisa laporan dengan penurunan sedalam itu kita kategorikan sebagai sesuatu yang kokoh? Apa sih yang sebenarnya menekan laba mereka begitu keras? Nah, pertanyaan yang sangat krusial. Ini membawa kita pada satu konsep sentral dalam value investing, yaitu evaluasi terhadap kualitas laba itu sendiri. Penurunan 41,8% itu memang fakta empiris. Tidak ada manipulasi pembukuan di sana. Oke, angkanya nyata? Yap, nyata. Namun, kesalahan terbesar pasar adalah tidak melihat kualitas angka yang menjadi basis pembandingnya di tahun 2024. Di tahun sebelumnya, itu BSDE mendapatkan sebuah bisa dibilang durian runtuh akuntansi. Mereka mencatatkan keuntungan dari pembelian diskon atau keuntungan insidental saat mereka melakukan akuisisi perusahaan di bawah harga wajar asetnya. Bargain purchase? Betul sekali. Nilai keuntungan akuntansi ini sangat fantastis loh, mencapai sekitar 1,5 triliun rupiah. Jadi, ada injeksi 1,5 triliun di tahun 2024 yang sifatnya hanya terjadi satu kali waktu.
Tepat. Dan poin terpenting yang harus dicatat oleh Anda yang sedang menganalisis neraca ini adalah keuntungan 1,5 triliun itu murni bersifat non-tunai, itu bukan uang segar yang masuk rekening bank perusahaan dari hasil menjual unit rumah atau menyewakan ruang komersial. Oh, itu cuma keuntungan di atas kertas ya? 100% di atas kertas. Karena standar pelaporan memang mewajibkan mereka mencatat selisih nilai wajar tersebut. Nah, di tahun 2025, komponen keuntungan insidental ini menguap. Karena basis pembanding di 2024 sudah tercemar oleh angka non-operasional yang sangat besar tadi, maka ketika disandingkan dengan hasil operasi normal di 2025, labanya seolah-olah terjun bebas. Logika ini mulai terlihat sangat jelas. Ini persis seperti sebuah perusahaan manufaktur raksasa yang tahun lalu menjual salah satu pabrik lamanya dengan harga premium, lalu keuntungan itu masuk ke laporan laba rugi, bikin labanya meroket. Analogi yang sangat pas. Tahun ini, mereka kan tidak menjual pabrik lagi, melainkan murni beroperasi dari hasil penjualan produk reguler mereka. Secara angka total, di atas kertas labanya anjlok, padahal mesin penjualannya justru bekerja jauh lebih solid dan normal. Sangat solid. Dan untuk membuktikan soliditas operasi normal tersebut, kita harus membuang metrik laba bersih sejenak dan melihat indikator yang jauh lebih jujur. Arus kas operasi. Betul, arus kas operasi. Kalau kita meneliti arus kas operasi murni BSDE di 2025, angkanya berdiri sangat tegak di 2,54 triliun rupiah. Uang tunai dari keringat bisnis inti mereka tetap mengalir deras dan sangat stabil. Ini adalah temuan data yang paling menarik bagi saya dalam laporan ini. Mari kita elaborasi rasio konversi kas terhadap laba ini untuk pendengar. Jika kita membandingkan arus kas operasi tadi dengan laba bersih yang dilaporkan, rasionya justru mengalami lonjakan yang fenomenal. Lonjakannya luar biasa. Pada tahun sebelumnya, dengan laba yang terlihat raksasa itu, rasio arus kas operasi terhadap laba hanya berada di level 51,7%. Artinya, separuh dari laba masa lalu hanyalah ilusi angka di pembukuan. Namun di tahun 2025, rasio tersebut meroket tajam ke angka 89,1%. Dan di mata seorang investor yang mencari nilai fundamental, perbaikan rasio ini adalah sebuah mahakarya. Kualitas laba 2025 jauh lebih jujur, transparan, dan tangguh. Laba tahun ini memang terlihat menyusut secara nominal, tetapi wujud fisiknya hampir sepenuhnya adalah uang tunai murni yang masuk ke brankas. Uang kas yang bisa dipegang? Betul! Ini membuktikan bahwa inti dari mesin komersial perusahaan benar-benar memproduksi uang, bukan sekedar hasil polesan standar akuntansi historis. Saya harus menggarisbawahi poin ini untuk Anda yang mendengarkan. Tahun lalu, laba mereka bagaikan patung raksasa yang terbuat dari kertas, terlihat megah dari jauh, tapi rentan ditiup angin. Tahun ini, laba mereka mungkin terlihat seperti patung yang ukurannya lebih kecil, namun dipahat dari beton padat berupa kas nyata. Itu adalah lompatan kualitas yang sangat masif. Metafora yang sangat bagus. Namun, mari kita bersikap kritis di sini. Membahas soal uang tunai mengalir jadi, itu membawa kita pada satu gajah di pelupuk mata yang tidak bisa kita abaikan. Kalau arus kas dari operasinya sekuat itu, mengapa arus kas bebas mereka justru berdarah-darah? Laporan dengan jelas mencatat angka minus sekitar 800 miliar rupiah, berbalik tajam dari surplus 480 miliar di tahun sebelumnya. Bagi analis arus kas, defisit ini sering dibaca sebagai sinyal darurat likuiditas loh. Saya sepakat bahwa defisit kas selalu membutuhkan interogasi yang ketat. Tetapi, kita harus melacak kemana perginya uang tersebut. Arus kas bebas menjadi negatif, bukan karena biaya operasional mereka membengkak tak terkendali atau rumah mereka berhenti laku. Lalu, kemana larinya uang 800 miliar itu? BSDE secara sadar dan sengaja menarik dana 3,02 triliun rupiah dari kas murni mereka untuk melakukan belanja lahan secara sangat agresif. Mereka memborong persediaan bahan baku di saat pasar mungkin sedang melihat ke arah lain. Menghabiskan 3,02 triliun murni untuk memborong tanah di tengah kondisi ekonomi saat ini, bukankah itu sebuah pertaruhan modal yang sangat berisiko tinggi dan mengunci likuiditas perusahaan? Bagi perusahaan biasa ya. Namun bagi pengembang kota mandiri skala raksasa, tanah adalah cadangan darah mereka. Dan ini membawa kita ke jantung sebenarnya dari nilai perusahaan ini, cadangan lahan raksasa mereka. Tahukah Anda berapa total lahan yang mereka kuasai saat ini?
Kalau tidak salah, luasnya sangat masif. Sangat masif. Laporan mencatat 44.483.536 meter persegi. Itu setara dengan 4.448 hektar. Ini bukan sekedar lahan perumahan. Ini adalah luasan sebuah kota otonom. 4.400 hektar lebih. Dan yang membuat saya benar-benar tertegun adalah nilai yang tertera di neraca mereka. Di buku laporan keuangan, seluruh hamparan tanah seluas itu hanya dihargai 18,44 triliun rupiah. Jika kita melakukan perhitungan sederhana ya, membagi total nilai buku dengan luas meter perseginya, harga rata-rata tanah yang tercatat secara akuntansi hanya berada di level Rp414.703 per meter persegi. Dan di sanalah letak distorsi terbesar dari sistem akuntansi historis. Angka 400 ribuan per meter persegi itu adalah angka yang teramat sangat murah dan jauh tertinggal dari realitas ekonomi hari ini. Inilah definisi akademis dari aset tidur atau sleeping asset yang menyimpan nilai eksponensial. Karena harga pasarnya sudah jauh di atas itu kan? Tentu saja. Tanah ini dicatat berdasarkan harga perolehan masa lalu. Padahal kawasan strategis yang sudah terintegrasi dengan tol dan fasilitas modern saat ini, harga pasarannya jelas sudah belasan hingga puluhan juta rupiah per meter persegi. Gudang masa depan perusahaan ini sangat kaya. Fakta ini benar-benar membuka perspektif baru. Tapi, bagaimana dengan komposisi kesiapan aset tersebut? Apakah tanah ini hanya berupa hutan belantara atau sudah siap untuk dimonetisasi? Kan? Total persediaan tumbuh 8,7% menjadi 18,32 triliun. Dan komposisinya sangat sehat secara operasional. Ada tanah dan bangunan yang sudah siap jual senilai 5,40 triliun, yang sedang dalam tahap konstruksi sebesar 1,65 triliun, dan tanah yang sedang dalam proses pengembangan awal sebesar 11,26 triliun. Berarti suplai mereka sangat aman. Jika kita korelasikan dengan angka penjualan, rasio persediaan terhadap pendapatan mereka berarti berada di level 1,43 kali. Ini interpretasi saya ya. Seandainya mulai besok pagi BSDM memutuskan untuk berhenti mengakuisisi lahan sepetak tun, mereka masih memiliki amunisi bahan baku yang cukup untuk menjalankan pabrik propertinya dengan kecepatan maksimal selama 1,4 tahun penuh. Kalkulasi yang tepat. Jadi, arus kas negatif sebesar 800 miliar tadi bukanlah sebuah kebocoran, melainkan injeksi modal strategis ke dalam mesin monopoli spasial mereka. Pemahaman yang sangat akurat. Negatifnya arus kas hari ini adalah premi asuransi yang mereka bayar untuk memastikan keberlangsungan pertumbuhan pendapatan di siklus properti dekade berikutnya. Sangat masuk akal. Nah, kita sudah melihat bagaimana mereka menimbun bahan baku raksasa. Namun bahan baku yang banyak tidak akan bernilai jika mesin produksinya tidak efisien. Apakah bisnis inti penjualannya mampu mengimbangi ekspansi gila-gilaan ini? Mari kita bedah struktur profitabilitasnya. Jika kita menelaah segmen real estate yang menjadi tulang punggung utama, kinerjanya tetap menjadi kontributor absolut dengan pendapatan 11,83 triliun rupiah. Segmen ini menyumbang 92,5% dari total omzet perusahaan. Dan yang paling mengesankan adalah efisiensi di tingkat produksi langsungnya. Mari kita lihat gross margin-nya. Ya, rasio pendapatan terhadap beban pokok penjualan mencapai 2,74 kali. Rasio 2,74 kali itu berarti margin laba kotor mereka berada di level super tebal, yaitu 63,5%. Untuk memberikan konteks yang lebih membumi bagi Anda yang mendengarkan, gini, setiap kali perusahaan berhasil menjual properti senilai 100 miliar rupiah kepada konsumen, modal langsung yang dikeluarkan untuk material dan konstruksi itu hanya sekitar 36,5 miliar rupiah. 63,5 miliar sisanya murni menjadi laba kotor. Tebal sekali. Mempertahankan margin setebal ini membuktikan bahwa kekuatan merek dan nilai kawasan premium mereka memberikan daya tawar harga yang sangat mutlak di pasar. Margin 63,5% memang mencerminkan monopoli daya tarik. Konsumen bersedia membayar harga sangat premium untuk hak tinggal di dalam ekosistem yang mereka bangun. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap tekanan yang ada di bawah garis margin kotor tersebut. Menjalankan mesin kota mandiri sebesar ini tidaklah murah. Setuju. Saya melihat pembengkakan yang cukup signifikan di ongkos operasional. Beban penjualan, umum dan administrasi SG&A, mereka terkerek naik menyentuh angka 4,18 triliun rupiah. Selain itu, seiring dengan masifnya ekspansi, beban bunga pinjaman juga melesat hingga menembus 1,53 triliun rupiah. Margin kotor yang tebal tadi tampaknya harus bekerja ekstra keras untuk menyerap biaya operasional raksasa ini.
Beban bunga sebesar 1,53 triliun itu adalah konsekuensi logis dari ambisi penumpukan lahan yang kita bahas tadi. Tetapi ada satu lagi beban yang sering dipertanyakan investor, yaitu dari segmen infrastruktur. Anda pasti merujuk pada Tol Serpong Balaraja. Saya mencatat ada kerugian kotor sebesar 71 miliar rupiah dari proyek tol ini, padahal pendapatannya baru mencapai 103 miliar. Sebagai investor, melihat aset bernilai triliunan rupiah namun mencetak kerugian tentu memunculkan rasa was-was. Apakah ini sebuah investasi infrastruktur yang salah perhitungan? Disinilah pentingnya pemahaman sektoral. Kerugian operasional di tahap awal sebuah ruas jalan tol adalah fenomena akuntansi yang sangat lumrah. Infrastruktur padat modal selalu mencatatkan beban penyusutan aset yang sangat besar di tahun-tahun pertamanya, sementara volume lalu lintas kendaraan kan masih membutuhkan waktu untuk mencapai titik optimal. Berarti ini fase awal yang wajar. Sangat wajar. Dan bagi master developer, jalan tol tidak hanya dinilai dari karcis tolnya. Infrastruktur ini adalah urat nadi yang mendongkrak valuasi ribuan hektar aset tidur di sekitarnya. Kerugian 71 miliar itu pada hakikatnya adalah biaya pemasaran untuk mengangkat nilai tanah mereka triliunan rupiah. Perspektif yang luar biasa tajam. Jadi kesimpulan fundamental dari operasional mereka adalah produknya sangat diminati dengan margin yang fantastis, namun mereka saat ini sedang memikul beban modal dan infrastruktur yang berat untuk mengamankan dominasi di masa depan. Perusahaan ini sedang menanggung biaya masa depan di dalam laporan keuangan hari ini. Kalimat yang merangkum keseluruhan strategi dengan sempurna. Oke, mari kita beralih ke elemen terakhir, namun bisa jadi yang paling krusial. Postur solvabilitas neraca dan kualitas piutang. Mengingat beban bunga yang membengkak tadi, saya ingin menyoroti satu angka yang berpotensi memicu kegelisahan. Total utang berbunga perusahaan mencapai 16,35 triliun rupiah. Bagi kebanyakan orang, mendengar kata 16 triliun utang sudah cukup untuk membuat mereka membuang dokumen ini ke tempat sampah. Angka absolut sebesar itu memang wajar jika mengintimidasi. Namun, dalam analisis neraca korporasi tingkat lanjut, melihat sisi kewajiban tanpa melihat sisi aset likuid adalah sebuah kecacatan logika. Pertanyaan sebenarnya adalah seberapa tebal bantalan kas yang mereka miliki untuk menangkis utang tersebut. Dan laporan ini mengungkap bahwa mereka duduk di atas tumpukan uang tunai sebesar 10,28 triliun rupiah. Sebentar. Mari kita hitung dampak realnya. Jika kita melakukan net off, mengurangi total utang 16,35 triliun dengan uang tunai siap pakai 10,28 triliun, maka utang bersih atau net debt perusahaan sebenarnya hanyalah 6,07 triliun. Tepat sekali. Itulah exposure resiko utang mereka yang sebenarnya. Dan ketika kita memproyeksikan utang bersih ini terhadap total modal inti mereka, rasio utang bersih terhadap modal atau gearing ratio hanya berada pada level yang teramat rendah, yaitu 11,53%. Sangat rendah untuk ukuran properti. Untuk sebuah entitas pengembang properti berskala kota mandiri, rasio leverage di bawah 20% adalah cerminan dari prinsip kehati-hatian finansial yang sangat ekstrem. Data ini mengubah seluruh sudut pandang ketakutan tadi. Bahkan jika kita melihat utang jangka pendek mereka yang bernilai 1,92 triliun, uang kas yang mereka pegang nilainya 5 kali lipat lebih besar. Secara teoretis, jika seluruh kreditur jangka pendek menagih besok tagih, perusahaan bisa melunasinya dalam hitungan menit dan masih menyisakan kas lebih dari 8 triliun rupiah di bank. Posisi yang sangat nyaman. Dan jika menggunakan proyeksi kas operasi normal di angka 2,54 triliun per tahun, utang bersih sebesar 6 triliun itu secara realistis bisa disapu bersih hanya dalam waktu 2,4 tahun operasi. Ini bukan sekedar neraca yang sehat, ini adalah sebuah benteng likuiditas. Benteng likuiditas adalah istilah yang pas. Dan selain benteng kas, ada satu lagi lapisan pelindung yang sering luput dari radar analisis konvensional, yaitu kesehatan para pembeli mereka, kualitas piutang usaha. Ini isu yang sangat sensitif di industri properti loh. Kita tahu bahwa ketika makroekonomi sedang lesu, risiko terbesar pengembang adalah konsumen yang gagal membayar cicilan atau KPR macet. Bagaimana potret kualitas tagihan mereka? Menakjubkan. Piutang usaha bruto dari konsumen hanya tercatat sebesar 146,04 miliar rupiah. Coba Anda bayangkan proporsinya.
Untuk sebuah perusahaan yang mencetak pendapatan belasan triliun, piutang macet potensial dari pembeli nilainya kurang dari 0,2% terhadap total aset, atau hanya merepresentasikan sekitar 1,09% dari omset setahun penuh. Sangat kecil. Dan sebagai buktinya, pencadangan kerugian piutang mereka menyusut menjadi hanya 5,06 miliar rupiah. Angka pencadangan kerugian sebesar 5 miliar rupiah untuk ukuran bisnis raksasa ini adalah sinyal yang sangat jelas. Ini membuktikan secara empiris bahwa mereka tidak memompa volume penjualan dengan cara memberikan fasilitas kredit longgar kepada konsumen berisiko tinggi. Pembeli mereka menggunakan skema KPR dari perbankan yang memiliki proses penyaringan super ketat atau menggunakan skema pembayaran tunai yang arus kasnya tidak bisa dimanipulasi. Model bisnis yang sangat sehat. Ini jelas menghapus kekhawatiran soal kualitas pelanggan. Dan berbicara soal keamanan aset, ada satu detail terakhir yang membuat saya tercengang soal struktur permodalan mereka. Anda pasti melihat porsi aset yang bebas dari jaminan kreditur, kan? Betul sekali. Biasanya, pengembang yang agresif akan menggadaikan hampir setiap jengkal tanahnya ke bank untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Tetapi data menunjukkan bahwa tanah yang dijaminkan ke pihak bank kurang dari 5% dari total cadangan lahan seluas 4.448 hektare tadi. Artinya, lebih dari 95% kota mandiri yang mereka kuasai, statusnya bersih tanpa ikatan utang. Dan kelonggaran jaminan ini tidak hanya berlaku pada tanah kosong loh. Aset-aset ikonik yang sudah beroperasi secara komersial dan menghasilkan pendapatan berulang juga berada dalam status bebas jaminan atau unencumbered assets. Ya, kita berbicara tentang fasilitas raksasa yang sudah beroperasi penuh, seperti kawasan hiburan Ocean Park, kemudian Epicentrum Walk, pusat perbelanjaan Cubic, kawasan perkantoran GOP1, My Republic Plaza, dan tentu saja The Breeze. Seluruh portofolio properti investasi strategis ini bersih dari gadai bank. Fakta ini memberikan perusahaan sesuatu yang sangat langka di siklus ekonomi saat ini, yaitu fleksibilitas finansial tanpa batas. Jika besok terbuka peluang akuisisi megaproyek baru, atau mereka membutuhkan suntikan dana raksasa secara mendadak, mereka memiliki aset senilai puluhan triliun rupiah yang belum diagunkan, yang siap dikonversi menjadi fasilitas kredit prima kapan saja mereka mau. Sangat luar biasa. Kita telah membedah lapisan demi lapisan dari anatomi laporan keuangan 2025 ini secara ekstensif. Jadi, apa benang merah dari semua data yang tampaknya rumit ini? Saatnya kita merangkai sintesis akhir untuk Anda yang telah setia mengikuti analisis kuantitatif ini. Jika Anda membiarkan diri Anda disetir oleh judul berita yang menyoroti penurunan laba 41,8%, Anda akan lari ketakutan meninggalkan pasar. Dan dengan melakukan itu, Anda melepaskan peluang untuk menyadari kekuatan fundamental yang sebenarnya sedang dibangun. Dari kacamata value investor, konklusinya sangat kontras dengan pesimisme pasar. Di balik selubung laba akuntansi yang merosot, kita menemukan kualitas laba yang justru bermetamorfosis menjadi arus kas tunai murni dengan rasio 89%. Kita melihat mesin inti real estate yang beroperasi dengan tingkat profitabilitas superior pada margin kotor 63,5%. Kita memvalidasi kualitas pembeli elit yang meminimalisir risiko piutang. Dan di atas segalanya, kita menyaksikan sebuah struktur neraca dengan solvabilitas baja, dipersenjatai kas 10 triliun lebih. Dan jangan lupakan kemana mereka memutar roda modal tersebut. Mereka menelan pil pahit penurunan laba bersih dan rela mencatatkan arus kas bebas negatif di tahun ini, semata-mata untuk mengamankan hak kepemilikan atas hamparan lahan dengan harga buku historis yang sangat murah. Ini bukanlah kisah tragis tentang perusahaan yang sedang menyusut. Ini adalah epos bisnis tentang raksasa yang, dengan kalkulasi dingin, mengorbankan estetika angka hari ini untuk menimbun kekuatan oligopoli spasial selama berdekade-dekade ke depan. Kesabaran struktural adalah esensi strateginya. Manajemen terbukti memahami hukum besi industri ini. Entitas yang memegang kendali atas cadangan lahan terbesar dan termurah di koridor paling strategis akan menjadi pihak yang mendikte harga ekosistem di siklus berikutnya. Saya sepenuhnya sepakat dengan analisis tersebut. Nah, sebagai penutup untuk diskusi mendalam kita hari ini, saya ingin meninggalkan satu pemikiran provokatif, khusus untuk Anda renungkan dan Anda proyeksikan ke dalam strategi investasi Anda ke depan. Pikirkan skenario ini sejenak.
Jika BSDE terus memanfaatkan momentum untuk mengakumulasi jutaan meter persegi tanah, mencatatkannya pada harga buku yang teramat konservatif, dan terus memupuk amunisi tersembunyi ini, apa yang sebenarnya akan terjadi ketika roda makroekonomi berputar dan siklus ledakan properti berikutnya tiba? Itu adalah kalkulasi valuasi masa depan yang sangat menarik untuk diantisipasi. Sinya direalisasikan secara agresif ke publik. Mungkinkah strategi menahan rasa sakit finansial hari ini akan melahirkan sebuah imperium industri yang total nilai fundamentalnya jauh melampaui daya imajinasi pasar saat ini? Ini adalah teka-teki finansial yang sangat layak Anda elaborasi lebih jauh secara mandiri. Pemikiran akhir yang merangkum keseluruhan tesis nilai intrinsik dengan brilian. Terima kasih banyak kepada Anda yang telah meluangkan waktu berharga untuk membongkar data, menantang asumsi, dan berpikir kritis bersama kami di diskusi kita hari ini. Kami berharap pembedahan data ini membekali Anda dengan ketajaman perspektif yang baru. Teruslah skeptis terhadap angka di permukaan, asah terus rasio analisis Anda, dan ingatlah selalu bahwa nilai terbaik seringkali bersembunyi di balik ketakutan pasar. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya. Jaga selalu kesehatan dan selamat berinvestasi dengan cerdas.